Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Mukmin TV hari ini Chandra berkesempatan untuk wawancara dengan Bapak Andri, salah satu guide ya yang ada di Monumen Nasional ini atau Monas nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mau tanya nih Pak, mohon diceritakan sedikit terkait dengan sejarah Monas dari awal sampai sekarang nih Pak. Sejarah Monas singkat saja saya menceritakan tentang sejarah dibangunnya Monas. Jadi Monas itu dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 sampai dengan 1967. Nah, 6 tahun proses pembangunan Monas itu menghabiskan biaya sebanyak 7 miliar rupiah. Dan Monas ini ide pembangunan pertamanya bukan dari Insinyur Soekarno, melainkan dari Bapak Sarwo Komartokusumo, dan ide tersebut karena kedekatannya beliau dengan Insinyur Soekarno, barulah ide tersebut disampaikan dan Bung Karno menggagas di Monumen Nasional. Dan untuk arsiteknya tersendiri ini ada dua karena melakukan sayembara, yaitu Bapak Sudarsono dan Bapak Fredrik. Yang terbaiknya dua-duanya sama terbaik, tetapi yang dipilih adalah Bapak Sudarsono untuk arsitek Monumen Nasional. Tapi 1 minggu kemudian setelah pembangunan Monas, arsitek Bapak Fredrik Silaban membangun Masjid Istiqlal. Setelah 1 minggu pembangunan Monumen Nasional. Untuk ketinggian Monas sendiri mempunyai ketinggian yaitu 132 meter dari permukaan tanah sampai lidah api kemerdekaan. Nah, lidah api kemerdekaan ini terbuatnya bukan dari emas, tetapi melainkan bahan dasarnya adalah perunggu. Yang terbuat dari perunggu itu dengan bobot berat 14,5 ton atau 14.500 kg. Setelah dibuat, lidah api kemerdekaan barulah dilapisi oleh emas dengan bobot 50 kg. Dan di Monas mempunyai 4 objek wisata yang dapat dikunjungi. Yang pertama namanya Ruang Museum Sejarah, yang kedua ada Ruang Kemerdekaan, yang ketiga ada Pelataran Cawan, dan yang terakhir ada Pelataran Puncak. Nah, untuk lidah api kemerdekaan tersendiri itu mempunyai makna atau arti sendiri, yaitu artinya adalah semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Makanya bentuknya seperti api yang membara, melambangkan bahwa semangat kita terus berkobar untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, baik. Nah kemudian kan pada waktu itu kan antara Monas atau Istiqlal kan ya. Ya. Jadi mana yang diduluin ya? Ternyata Bung Karno mendulukan Monas ya untuk Ya, dibangun betul. ya. Boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Sepengetahuan saya, kenapa itu saya pernah baca, saya pernah dengar kenapa Monas itu lebih didahulukan. Alasan Bung Karno adalah karena banyak orang baik yang akan membangun masjid, tetapi untuk membangun tugu nasional Iya. itu jarang. Oke. Jadi makanya Bung Karno mendahulukan untuk pembangunan masjid nasional itu. Akhirnya barulah suatu minggu kemudian barulah dibangun Masjid Istiqlal. Dan Istiqlal alhamdulillah sudah jadi Pak ya? Sudah jadi, betul, dan Subhanallah. salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Subhanallah. Nah kemudian ya pada waktu COVID-19 kemarin ya Pak, Iya, betul. ini Monas ada yang naik ke cawan sini. Untuk saat Ke atas. COVID kita tutup total. Jadi tutup total, kita ini benar-benar tidak menerima pengunjung. Iya. Setelah COVID mereda, barulah kita membuka perlahan. Itu hanya ke area kawasan terlebih dahulu. Itu dengan dilakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Setelah kawasan sudah dibuka, barulah kita perlahan-lahan untuk membuka tugu untuk dikunjungi. Oke, Bang, tadi untuk Monas tersendiri terdiri dari yang bawah, tengah, dan atas. Boleh dijelaskan dikit nggak? Untuk yang bawah itu adalah ruang museum, terletak di bawah tanah. Oke. Itu terdapat 51 diorama. Yang dinamakan diorama itu adalah alat peraga yang menceritakan tentang sejarah singkat perjuangan bangsa Indonesia dari masyarakat Indonesia purba sampai dengan zaman Orde Baru atau zaman Presiden kedua Republik Indonesia Bapak Soeharto. Oke. Dan yang kedua adalah ruang kemerdekaan, di mana di situ adalah kita bisa mendengarkan rekaman asli surat Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno waktu membacakan detik-detik proklamasi. Lalu kita bisa melihat lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila, tempat penyimpanan replika bendera pusaka, dan peta kepulauan Indonesia. Ada 4 sisi. 3 sisi diantaranya itu atributnya dilapisi oleh emas dengan bobot 22 kg. Jadi di Monas tidak hanya di puncak saja yang ada emasnya, tetapi di ruang kemerdekaan pun ada emas, yaitu pintu gapura, Garuda Pancasila, dan bendera Indonesia dengan bobot 22 kg. Baik. Kemudian untuk pengunjungnya sendiri apakah dari Jakarta saja atau mungkin dari luar Jakarta atau mungkin dari mancanegara juga ada? Pengunjung kita itu dari seluruh rakyat Indonesia, dari warga Jakarta, dari luar Jakarta, dari mancanegara pun sangat banyak. Negara yang paling banyak mengunjungi Monas negara mana? Dari Asia. Asia lebih banyak. Baik. Bapak terima kasih ya atas penjelasannya. Semoga nanti anak-anak nonton dan juga lebih mengerti dan juga lebih mencintai Monas ya sebagai monumen nasional yang sangat penting harus dibangun ya. Ya, betul. Pada waktu itu oleh Bung Karno dan Jadi sebagai generasi kawan-kawan. penerus bangsa, Oke. jangan pernah melupakan sejarah. Baik. Kita harus tetap semangat untuk melanjutkan kemerdekaan ini. Kita harus semangat untuk membangun Indonesia ini semoga Indonesia semakin maju lagi. Baik, terima kasih ya Pak.
Pak Andri ya, teman-teman. Sampai di sini. Saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Assalamualaikum.